Papua, sebuah tanah yang akan budaya, sumber daya alam, dan tradisi leluhur yang kuat. Tapi di balik keindahan ini ada banyak konflik yang terus terjadi. Konflik ini berasal dari perbedaan cara pandang tentang tanah. Hukum adat yang diwariskan nenek moyang dan hukum nasional yang diatur oleh negara. Keduanya sering gak sejalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas. Yang pertama, hukum tanah adat. Bersifat komunalistik, diwariskan turun-menurun dan tidak tertulis. Dalam hukum ini, tanah ulayat dianggap sebagai warisan leluhur yang dikelola oleh komunitas untuk kepentingan bersama. Yang kedua, hukum nasional. Berbasis pada UU PA 1960, sistem ini bersifat formal dan individualistik, mengatur tanah melalui hak-hak seperti hak guna usaha dan hak milik. Namun, dalam praktiknya, dua sistem ini sering bertabrakan, terutama di Papua, di mana tanah ulayat memiliki nilai spiritual dan kultural yang tidak diakomodasi sepenuhnya oleh hukum nasional. Di Papua, tanah ulayat punya arti yang dalam. Bagi masyarakat adat, tanah ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga warisan budaya dan tempat suci. Tapi sering banget tanah ini diambil alih oleh proyek besar, kayak tambang atau perkebunan. Contohnya tambang Freeport di Mimika. Proyek ini tuh berdiri di atas tanah adat. Masyarakat adat merasa mereka nggak diajak bicara waktu proyek ini dimulai. Apa yang bikin masalah ini makin ribet? Yang pertama, tanah ulayat jarang punya pengakuan formal. Kalau nggak ada sertifikat, tanah adat sering dianggap tanah negara. Jadi gampang banget diambil alih. Yang kedua, beda konsep kepemilikan tanah. Buat masyarakat adat, tanah itu milik bersama. Tapi hukum nasional mengutamakan kepemilikan formal lewat izin pemerintah. Hasilnya, masyarakat adat sering kehilangan hak atas tanah mereka. Dualisme hukum tanah ini punya dampak yang besar, terutama buat masyarakat adat Papua. Ada apa aja? Yang pertama, ada marginalisasi ekonomi. Tanah yang diambil buat proyek besar bikin masyarakat adat kehilangan sumber penghidupan mereka. Mereka jadi nggak bisa lagi berkebun, berburu, atau mengelola tanah sesuai tradisi. Selanjutnya, yang kedua, ada kehilangan identitas budaya. Kalau tanah ini hilang, masyarakat adat juga kehilangan bagian penting dari identitas mereka. Yang ketiga dan terakhir, ada konflik sosial. Ketika tanah ulayat diambil tanpa persetujuan masyarakat adat, konflik pun nggak terhindarkan. Bentrok bisa terjadi antara masyarakat adat, pemerintah, atau perusahaan yang terlibat. Lalu, gimana cara menyelesaikan konflik ini? Sebenarnya, ada beberapa solusi yang bisa dicoba. Solusi yang pertama, pengakuan formal terhadap tanah ulayat. Pemerintah harus serius ngasih sertifikat atau pengakuan formal ke tanah ulayat. Ini penting biar masyarakat adat punya kepastian hukum. Yang kedua, dialog yang adil. Tiap ada proyek pembangunan di atas tanah ulayat, pemerintah dan perusahaan harus libatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, penerapan otonomi khusus. Papua punya peraturan daerah khusus yang bisa melindungi hak-hak masyarakat adat. Kalau diterapkan dengan benar, ini bisa jadi solusi jangka panjang. Dualisme hukum tanah ini nggak cuma soal aturan, tapi juga soal keadilan. Gimana caranya kita menjaga tradisi masyarakat adat sekaligus membangun masa depan yang lebih baik? Semua bisa dilakukan kalau kita mau duduk bareng, saling mendengar dan menghormati. Karena tanah bukan sekedar aset, tanah itu adalah identitas dan kehidupan.